Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati para hadirin sekalian, lebih khusus yang kami hormati yaitu Ananda Roni dan juga Bapak Rijal, Bapak Kasenda, dan para adik sekalian berbahagia semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari kita dapat hadir dalam rangka kita bersilaturahim dan juga dalam rangka kita mengenal lebih jauh tentang pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang di negara yang tercipta ini. Semoga kiranya pertemuan kita ini insya Allah akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mengenai sosok Haidarik ya, saya ini sebagai anak laki-laki yang tertua, sedangkan yang paling tua sekali adalah dari wanita. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Haji Darik, itu asli Betawi, Klender. Asli Betawi Klender, dan orang tuanya Om Kurdin bin Derun. Orang tuanya sendiri juga terkenal dulu sebagai jawara ya, dari Klender. Kemudian juga lahir di Klender ya, tahun 1886 al-musallam gitu. Berapa tahun tuh umurnya tuh? Al-musallam umurnya waktu meninggal 84, meninggalnya tahun 81 bulan Roah tanggal 11. Kemudian perlu juga sampaikan bahwasanya saya ingin banyak bos yang kurang lihat nih. Masa saya sebagai kenalan bagi anak-anak kita. Ini saya bacakan riwayat hidup dari Ko Haji Darif, ini dari Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 Dewan Harian Daerah DKI Jakarta. Nama Haji Muhammad Arif, terkenal Haji Darif, julukan Generalismo Klender 1945. Dia lahir di Jakarta tahun 1886, meninggal dalam usia 84 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar di Jakarta dan sekolah agama Islam di Mekah selama beberapa tahun. Perjuangan beliau di zaman penjajahan Belanda, berjuang bersama Bung Karno, bergerak di bawah tanah, terutama di daerah Cilincing, Tanjung Priuk. Dan di zaman pendudukan Jepang, memimpin masyarakat di Klender dan menghimpun para napi, juga pada napi yang ada di Rutan Cipinang untuk dipersiapkan melawan penjajahan Jepang dalam revolusi mereka. Setelah kiprah beliau setelah proklamasi 17 Agustus 1945, pada tahun 1945 memimpin pasukan Bara, Barisan Rakyat, melakukan pertempuran di seluruh front kota di Jakarta itu tahun 1945 sampai 46. Atas perintah pemerintah, Bara pergi ke pedalaman Cikarang, Karawang, Purwakarta dengan membentuk BPRI. Pada tahun 1948 dengan pangkat tituler Letnan Kolonel, Penasihat Batalion Ampi Garing 21 Garing Res Titik 7 Romawi Garing 3 Kian Santang, Divisi 1 Siliwangi di Purwakarta, Jabar. 1948 ditawan Belanda dan dibawa ke Jakarta, ditahan di penjara Glodok dan dibebaskan setelah penyerahan kedaulatan tahun 1949. Jadi beliau sempat ditahan beberapa lama di penjara Glodok. Keluarga, beliau mempunyai 2 orang istri yang bernama Ibu Hajah Nafsiah dan Ibu Hajah Hamidah dengan sejumlah anak laki-laki. Tanda-tanda jasa, beliau tidak mau mengurus tanda-tanda jasa.
karena merasa berjuang lillahi ta'ala, suatu ciri khas pejuang 45 Jakarta yang tanpa pamrih. Nanti Pak Haji bisa menambahkan. Lain-lain, pangkat berdasarkan penerimaan pensiun kapten. Jadi di atas dibilang letkol, ternyata dapat pensiunnya cuma dikasih kapten. Tapi beliau tidak pernah kecewa ya, keluarga tidak pernah kecewa. Pernah menjabat sebagai pimpinan atau ketua 1 DHD Angkatan Dewan Harian Daerah Angkatan 45 DKI Jakarta periode 1959 sampai 1963 bersama-sama Letnan Kolonel Imam Syafi'i. Wafat pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 1981 pukul 00.30 setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Islam Jakarta dan dimakamkan di makam keluarga Kampung Kojak Klender atas wasiatnya. Jadi tadi saya tanya kenapa kok Kong Haji Darip nggak mau dikuburin di Kalibata, karena wasiatnya seperti itu. Jadi keluarga memang memakamkan beliau di makam keluarga. Almarhum adalah seorang pejuang murni 45, generalismo, Klender tahun 45, tercatat dalam sejarah perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Kayaknya seperti itu riwayat hidup beliau. Ini ada untuk profil beliau, ini ada beberapa tulisan di surat kabar yang mungkin nanti apabila ada saudara-saudara atau teman-teman semua yang ingin memiliki, boleh Pak ya, boleh arsip ya. Biasanya nanti Bang Ahmad nih yang punya museum Betawi. Ya, saya kira itu aja. Ini profil singkat mengenai Kong Haji Darip. Kami kembalikan kepada Pak Ibu. Terima kasih. Itulah sejarah singkat, lewat hidup singkat almarhum Muhammadullah Bapak Haji Darip. Kalau kita perhatikan dari perjuangan itu, memang semasa hidupnya itu berapa kali sudah wartawan datang ke rumah untuk minta sejarah dari almarhum. Tapi dia itu selalu tertutup, nggak pernah terbuka. Dibilang udah, saya berjuang ini lillahi ta'ala, ya saya nggak minta apa-apa, ya hanya mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkali-kali itu datang wartawan. Tapi menjelang hampir tahun 80-an itu ada seorang wartawan dari Majalah Dewi datang ke rumah. Namanya Titik S, ya. Titik S. Majalah Dewi. Dia diantar oleh Pak Aseni. Asli gitu. Ya. Akhirnya itu ngobrol-ngobrol ini terbuka juga kita. Ya, ada cerita perjuangan itu dan direkam, waktu itu direkam, ya, direkam, kemudian ditaruh di Majalah Dewi. Itu dulu ada, sekarang saya nggak tahu tuh ada nggak Majalah Dewi itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman kalau yang itu tuh coba cari rekamannya tuh. Rekamannya kayaknya ada di HD 45, di HD 45 ada. Juang. Gitu ya. Saya ingin ada kritik sedikit ya, masa tadi tayangan yang tadi itu Pak Said bilang tadi kan reformasi dicampur adukan dengan rampokan ya, gitu ya, dari kriminal ya. Itu maaf tuh, saya nggak pernah dengar yang model begitu ya. Cuma yang saya tahu, Klender itu kan pintu gerbang pertahanan yang kuat waktu itu. Jadi setiap orang yang lewat di situ emang ditahan, tersedut diperiksa, ya. Takut orang nanti ada orang putih lewat. Nah, ya saya tahu gitu. Sampai pas suatu ketika bukan orang-orang yang lewat, Belanda pun lewat ditahan di situ. Belanda waktu itu punya lewat Klender, pakai tank banyak, mobil tank banyak, antri itu banyak. Jadi tahan juga di situ. Sama almarhum sama anak buahnya tahan, ya, nggak boleh lewat, jangan lewat. Ini daerah rakyat, gitu ya.
Dibilang begini ya, orang Jepang itu bilang begini, saya ini mau ke Cakung lewat kalender sini karena di sana apa namanya orang-orang saya banyak yang terbunuh di Cakung gitu. Saya meluas sini harus lewat. Ini bisa jangan lewat. Soalnya nanti takut ada fitnah kalau lewat. Nanti kalau tuan-tuan lewat, si rakyat yang nggak tahu dia dari semak-semak dia melempar apa ngapain tuh ya. Itu kan jadi nanti jadi pertumpahan darah. Walaupun begitu tidak bisa lewat. Tapi dia bilang begini, saya lewat sini ini ada surat dari Soekarno. Dia bilang begitu, surat di Soekarno. Dia bilang begini, ini bukan, Pak Jari bilang, ini bukan daerah Soekarno, daerah rakyat. Supaya mundur, bilang mundur. Itu tembaknya yang begitu banyak, mundur itu. Ya, mundur. Sedangkan waktu itu kan zamannya zaman golok, zaman bambu runcing, sama bensin. Ya itu udah siap tuh di tank-tank tuh, anak buahnya udah siap. Kalau digerak mau dibakar aja dah. Dibakar itu aja gitu. Siap. Ya. Tapi itu yang saya tahu begini. Zaman Jepang kan ada yang gedoran tuh, gedoran. Memang di antara anak-anak Jarip itu ada yang jadi garong ada. Ya ada, tapi bukan tadi bukan. Ada juga yang jalan mancing itu ada. Di antaranya Pak Panji. Pak Panji itu masih ponakan juga. Dia jagoan juga tuh, tapi aja hilang dia, diculik ke Belanda. Panji itu. Jadi pada tahun 50, almarhum ini pernah menjabat sebagai ketua umum Pancasila. Ya. Waktu itu ketua umum Pancasila Jakarta Raya. Semuanya adalah Haji Darip. Waktu itu zaman gedoran, zaman rampokan tuh. Jadi rumah-rumah Cina itu dirampok tuh, mau dirampok. Akhirnya apa? Solusinya? Cina-Cina tuh para pedagang datang ke rumah almarhum. Gimana nih Pak Haji nih solusinya? Rumah saya digedor, digarong. Akhirnya apa? Jadi itu Haji Darip itu bikin foto Pancasila itu banyak dari foto-foto itu. Ini, jadi foto itu dibawa, dikasih foto, tempelnya di pintu kamu untuk bentuknya depan toko pasar itu foto. Gitu ya, saya tahu itu. Jadi dengan adanya foto itu tuh si garong kalau mau garong nggak jadi. Pancasila, kan itu ada Haji Darip, ada foto Haji Darip itu, nggak jadi dia. Iya, itu yang saya tahu gitu. Ini cerita dari anak buah juga dan juga dari almarhum. Di situ ada namanya PS Pancasila, Haji Darip. Itu satu. Dan saya kemerdekaan juga pernah juga dapat surat dari Soekarno supaya Pak Haji tolong bantu saya, ya. Itu orang-orang yang memberontak di hutan tuh, tolong bantu saya supaya ngikut kepada Republik. Sampai yang lari ke hutan yang paling setuju sama Karno tuh, seperti mungkin kalau Surya kali ya. Ya itu tolong dibantu saya, tolong supaya dia bisa kembali. Ya, itu jalan selama jalan. Padahal tuh abang tuh garang-garang itu udah kenal sama Haji Darip. Dia jalan sana ke hutan, orang Cimau apa namanya itu hutannya itu. Jalan ke sana, itu setiap orang lewat situ udah pasti ini udah dijaga. Begitu masuk dia jalan, dia udah di jalan tuh udah di tokang tuh senjata. Tanya, siapa saudara? Haji Darip. Oh, Pak Haji. Haji, masuk hutan. Teman-teman pemimpinnya. Nah, di sana dia berdialog di sana. Ngasih saran dah supaya dia kembali kepada Republik. Itu saya dengar ya. Dengar. Ya, itu sebelumnya. Memang saya ini kan waktu itu lahir saya. Saya ini lahir tahun 47 lahir. Jadi waktu akhiran tuh, waktu tahun-tahun tuh saya masih orok.
progresif. Nggak tahu saya. Ini cerita dari almarhum sendiri gitu, katanya gitu, ya. Jadi kesimpulannya, almarhum ini berjuang lillahi ta'ala tanpa pamrih. Dan setelah selesai kemerdekaan, dia kembali kepada masyarakat, kembali kepada rakyat kembali. Jadi dia dulu kan di Klender itu sebagian tuh punya almarhum pasar. Ya, jadi di situ dia dagang biasa, dagang kain, ya, kembali masyarakat. Kadang-kadang ada orang yang nggak punya modal, dikasih pinjam, nih udah dagang, pinjam. Kadang-kadang ngembangin sepeda, apa gitu kerjaannya. Di samping ngajar juga. Karena memang ada jual-jual ilmu sedikit, dia kan pernah mukim di Mekah 2 tahun di Mekah. Ya, jadi pergi haji ke Mekah, tinggal orang-orang pulang, tinggal pulang. Lalu diusir tuh sama penentang Arab. Karena waktu itu terjadi perang kedua katanya. Jadi usir pulang, gitu. Nah, pulang dari sana dia. Jadi kesimpulannya setelah kemerdekaan, memang dia nggak mengurus pada situ enggak mengurus. Pada akhirnya itu karena anak buahnya ini kesian juga, supaya anak buahnya kan pengen dapat pensiun. Ada tanda tangan dia. Kalau dia kata nggak dapat pensiun, ya akhirnya dia mau juga tuh. Ya. Jadi kesimpulannya dia kembali ke masyarakat dan kerjaannya sehari-hari itu ngajar malam, ngajar agama di surau-surau, di rumah-rumah, minta halil, itu aja. Ya, saya tahu. Nah, dia itu meninggal tahun 81 dengan meninggalkan 2 istri. Sebetulnya istri banyak sebetulnya. Itu yang terakhir aja itu. Banyak istrinya. Yang ada aja nih istri anaknya ada di 6 ibu nih. Saya lain ibu, bapaknya itu Walid lain ibu. Itu ada 6 orang yang lain ibu. Banyak tuh Pak. Banyak. Dan anaknya sekarang ada 17 anaknya. 17 anak, ya. Pokoknya alhamdulillah udah Klender semua, ya. Jadi setelah itu juga ya, emang dari pemerintah juga, saya dari keluarga dan dari masyarakat juga pernah mengusulkan coba itu jalan Klender itu dinamakan jalan Haji Darif. Tapi sampai sekarang itu enggak juga berjalan. Ya, jadi waktu itu emang ada orang DPR, orang Klender, tapi dia sendiri kayaknya nggak mengangkat gitu. Nggak mengangkat, jadi sekarang malah jalan Ngurah Rai jalannya. Ngurah itu orang Bali, Ngurah Rai. Di Bali itu jalan perjuangan itu, namanya Ngurah Rai. Ya, jadi itulah sekedar ya supaya anak-anak ini tahu, ya, dapat menghormati ya para pahlawan kita telah gugur ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Taala supaya perjuangan itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yang masih hidup dapat menjalankan amal Anda meneruskan perjuangan mereka dengan masing-masing kerjaannya dah, ya sekolah yang kerja ya. Anak muda aja bertawuran daripada minum itu muatan di kemerdekaan tuh. Apalagi soal pegawai korupsi, apalagi itu mengutarakan ada itu waktu mengutai kemerdekaan itu orang yang gitu ya. Sekali lagi kita mudah-mudahan dapat melaksanakan ya, meneruskan segala perjuangan mereka sehingga kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.